wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kita akan coba membahas ya masalah hidrogeologi Kars ya. Nah, daerah Kars sendiri di Indonesia itu ada banyak sebenarnya. Mungkin ada lebih dari 20 lokasi sebenarnya, dari arah Gunung Leuser ya di daerah Aceh, turun ke arah Bukit Barisan gitu. Kemudian itu daerah yang kecil-kecil ya. Kemudian turun ke arah Jawa Barat, itu ada Padalarang ya di sekitaran Bandung. Kemudian ke arah timur itu ada di bagian utara itu ada Kars Utara namanya, jadi daerah Pati ya, kemudian Blora dan seterusnya itu di pinggir pantai. Kemudian di bagian selatan ada Kars Wonosari yang kemudian berlanjut ke Pegunungan Sewu gitu. Kemudian masuk ke arah Jawa Timur itu ada Kars di daerah Tuban begitu ya, di bagian utara. Begitu pula di Kepulauan Madura ya, di Madura itu, di Pulau Madura itu juga ada gitu. Nah, kemudian berlanjut lagi ke daerah timur itu ada di Nusa Tenggara Timur ya. Nusa Tenggara Timur, kemudian naik sedikit itu ke Makassar, ada Maros ya, ini luas sekali kalau Maros ya. Kemudian di Kalimantan itu ada Pegunungan Suwarna ya. Itu juga ada Kars. Kemudian ke arah timur itu ada di Pulau Seram ya, di Maluku Selatan. Kemudian Halmahera di Maluku Utara. Kemudian ada juga di Irian itu, salah satunya di Fak-Fak gitu. Nah, jadi kalau kita lihat lokasi-lokasi ini memang seperti mengikuti jalur pegunungan atau jalur gunung api yang di Indonesia ini ya, yang ada di Indonesia. Jadi terlihat di sini bahwa setting tektonik itu juga menentukan apakah di satu daerah itu dapat berkembang menjadi daerah Kars atau tidak gitu ya. Nah, di beberapa tempat ya memang agak ruwet, membingungkan gitu ya. Terutama bagi saya yang tidak belajar tektonik ya atau geodinamik secara khusus ya, di bagian pulau Maluku ya, Kepulauan Maluku itu juga posisinya agak pindah-pindah begitu. Tidak ada tren begitu. Mungkin karena setting tektoniknya juga rumit di situ ya. Nah, kemudian Kars itu apa? Nah, Kars itu dari bahasa Slovenia ya, di Eropa Timur, yaitu dari kata-kata kras ya. Nah, jadi Kars sendiri itu ada 3 komponen. Yang pertama komponen batuan, jelas ya, ada barang kerasnya begitu. Kemudian ada proses yang menimbulkan bentang alam Kars sendiri ya kan. Nah, mengenai batuan itu adalah batuan yang mudah larut ya, mudah mengalami pelarutan ya. Setidaknya ada 3 macam, yaitu limestone ya, batu gamping, dolomit, dan gypsum ya. Itu biasanya 3 besar batuan sedimen yang menjadi bahan baku Kars ya. Kemudian prosesnya sendiri itu hanya satu, yaitu proses pelarutan, yang mana pada batuan yang berbeda proses pelarutan ini juga akan berbeda intensitasnya dan efeknya gitu. Nah, kemudian pelarutan sendiri itu terjadi di mana ya? Atau karena apa ya? Pelarutan itu terjadi karena batuan ya, limestone, dolomit, gypsum itu bereaksi dengan air ya, salah satunya adalah air hujan. Selain tentunya air permukaan juga bisa ya, tapi yang dominan adalah air hujan. Nah, air hujan ini bereaksi dengan batuan, yang mana di batuan itu sendiri sudah ada retakan-retakan halus ya. Ini nanti ada di gambar setelah ini.
Jadi retakan-retakan yang awalnya halus ya akibat proses tektonik ya. Jadi kalau ada batu itu dihantam dari kanan kiri itu akan pecah. Nah, pecah batuan itu kemudian bereaksi dengan air. Air kemudian memperlebar retakan itu yang kemudian hasil akhirnya bisa berbentuk gua gitu ya. Nah, kemudian komponen berikutnya adalah bentang alam ya. Bentang alam itu sendiri ada 3 komponen ya yang berpengaruh, yaitu erosi dan pelarutan itu sendiri ya, yang ada sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, 2 komponen ini adalah komponen eksogen. Nah, kemudian ada yang ketiga adalah struktur geologi. Ini adalah komponen endogen. Nah, inilah yang kemudian diceritakan tadi bahwa proses inilah yang menyebabkan batu gamping atau dolomit atau gipsum itu mengalami retakan awalnya ya, karena dihantam oleh beberapa gaya begitu ya, ditabrak sana tabrak sini, akhirnya dia retak. Retakan itu yang kemudian melebar gara-gara reaksi dengan air. Nah, kemudian karena retakan-retakan itu sudah berkembang sedemikian rupa, berubah menjadi gua. Nah, retakan itu juga menghubungkan berbagai retakan yang berada pada level yang sama. Jadi gua itu, jaringan gua itu bisa berarah horizontal maupun berarah vertikal. Ya. Jadi itu yang kemudian membuat daerah Kars yang sudah mature ya, yang sudah dewasa itu memiliki jaringan gua yang sangat kompleks ya. Kalau Anda senang nonton film, ada berbagai film yang menceritakan tentang gua ini ya, bagaimana ahli telusur gua ya, selusur gua, speleolog itu masuk ke situ. Kemudian sebagai bumbunya itu ada berbagai makhluk yang ada di bawah tanahnya, yang hidup di sungai bawah tanah itu ya, kalau Anda suka gitu ya. Nah, berikutnya ini tentang bagaimana proses pembentukannya ya. Tadi ini adalah penjelasan yang lebih runut dari yang sebelumnya. Jadi kalau ada batu gamping mengalami kerusakan ya, deformasi, perubahan bentuk, atau dia mengalami retakan begitu ya akibat tektonik, maka retakan-retakan itu akan terdistribusi dengan kendali dari gaya tadi gitu ya. Jadi kalau gayanya dari suatu arah tertentu, maka retakan-retakan itu arahnya akan mengikuti gaya yang menyebabkannya begitu ya. Nah, ada banyak penelitian yang menarik tentang deteksi retakan ini ya, atau rekahan ini. Anda bisa googling begitu, contohnya juga nanti akan saya sampaikan. Nah, ketika retakan-retakan itu kena air hujan dan air hujan mengalir di dalamnya, maka terjadi proses pelarutan. Proses pelarutan ini mengakibatkan material-material batu gamping atau gipsum atau dolomit yang kena gitu ya, yang bereaksi dengannya itu menjadi larut ya. Jadi dia masuk larut ke dalam air. Akibatnya batuannya volumenya menjadi berkurang gitu ya. Volumenya menjadi berkurang. Ada sebagian massa batuan yang berubah atau larut ke dalam air, maka kemudian retakan itu menjadi melebar. Ya, retakan itu melebar, akhirnya membentuk lembah. Ya, ini seperti di Green Canyon tuh di Ciamis ya. Jadi membentuk lembah seperti sungai konvensional saja begitu ya. Nah, kemudian retakan-retakan itu juga membentuk bukit-bukit karena erosi. Bukit-bukit itu terus tererosi ke arah vertikal, yang menyebabkan makin curam ya. Bukit itu yang tadinya bukit kemudian mungkin makin terjal, membentuk seperti tiang begitu ya. Jadi erosi dan pelarutan itu tidak berhenti selama hujannya ada ya. Nah, kemudian proses itu berjalan terus sampai akhirnya untuk landform yang sudah dewasa ya, Kars, bentang alam Kars yang sudah dewasa, yang disebut tower karst ya, itu maka bentuknya seperti di bagian yang paling akhir itu ya. Kalau Anda senang nonton Kung Fu Panda begitu ya, yang versi filmnya itu, Anda bisa lihat bahwa lokasi tempat berlatihnya Master Shifu itu ada di sekitaran ini bentang alam Kars yang sudah menjadi tower ya, tower Kars.
Jadi demikian kurang lebih cerita saya tentang Cars ya, bagian awal dari proses Cars ini yang insya Allah nanti akan saya sambung dengan video-video yang lain. Terima kasih sudah nonton videonya, juga terima kasih sudah mendengarkan. Mohon kalau ada kekurangan diberitahu saya, atau kalau ada kesalahan ya koreksinya tolong disampaikan. Andaikan bagus ya silahkan disebarkan saja, karena materi ini adalah materi yang bebas pakai begitu ya. Selamat sore, salam daripada Larang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.